Halo semuanya, selamat datang kembali di Satya Siniar bersama gue Aufa di sini. Apa kabar? Apakah kalian baik-baik saja? Hari ini adalah berarti hari pertama Sabtu Minggu setelah kegiatan kalian kembali lagi ya guys. Karena kan di seminggu ke belakang nih kalian sudah yang sekolah udah mulai masuk lagi sekolah nih, liburan sekolah sudah selesai. Yang kerja lanjut kerja walaupun mungkin orang-orang yang kerja pas libur sekolah masih tetap kerja ya. Tapi ini terkhusus lah buat kalian yang masih sekolah nih. Berarti kan ini adalah eh, weekend pertama kalian setelah kembali masuk sekolah ya. Gimana rasanya guys? Apakah harus memulai lagi, adaptasi lagi karena udah kebiasaan liburan gitu atau gimana? Ya mungkin ini episode bisa nemenin kalian di weekend pertama setelah aktivitas kalian mulai kembali ya. Jadi di episode ini gua mau ngobrolin sebuah film yang minggu lalu baru saja gua tonton, yaitu Sore, Istri dari Masa Depan. Ini adalah film terbarunya Mas Yandi Lawrence, yang seperti kita tahu Mas Yandi memang salah satu sutradara yang top lah di Indonesia. Dengan film-film sebelumnya seperti Jatuh Cinta Seperti Film-Film, Satu Kakak Tujuh Ponakan, terus ada beberapa series juga yang dia direct. Dan minggu lalu gua baru aja selesai nonton film Sore, Istri dari Masa Depan. Gua gak tahu di Sabtu ini apakah masih ada layarnya yang menayangkan sore atau sudah mulai sedikit layarnya, tapi gua sarankan sebelum gua ngebahas lebih jauh nih ya, gua sarankan untuk kalian yang belum nonton, coba deh nonton filmnya karena gua takutnya di Sabtu ini atau di weekend ini si filmnya itu udah mulai dikit lah layarnya yang nayangin si film tersebut gitu. Jadi gua harap kalian bisa coba tonton deh ini film karena ini salah satu film yang menurut gue sangat bagus sekali untuk perfilman kita. Ini jadi salah satu tonggak apa ya, pencapaian di perfilman kita lah. Gue bisa bilang begitu karena ini dari segi visual, dari segi cerita, segala macamnya yang ada di dalam film itu benar-benar kayak level up lah untuk sineas-sineas kita agar ke-trigger juga gitu setelah mungkin nonton film ini bisa membuat sesuatu yang kayak gini lah atau justru lebih dari ini gitu. Makanya silahkan ditonton guys, jangan sampai ini film turun layar. Jadi sebenarnya apa yang mau gue obrolin terkait filmnya? Ada beberapa poin sih, ada beberapa hal yang gue dapetin setelah nonton filmnya, ada beberapa hal yang gue pelajari, ada beberapa hal yang baru gue sadari setelah nonton filmnya juga gitu. Tapi bagi kalian yang mau tahu first impression gue terhadap film ini kayak gimana, ada di Instagram dan TikTok udah gue buat video singkatnya. Nanti kalian bisa cek aja di deskripsi yang ada di bawah. Nanti gue bakal cantumin linknya di situ. Di situ gue ngejelasin lah first impression gue setelah kelar nonton film tersebut apa yang gue rasain gitu. Nah di video ini di episode kali ini gue mau membahas lebih lanjut lah, lebih lebar, lebih panjang juga durasinya gitu untuk membahas apa yang gue pelajari dari film tersebut. Intinya sih yang pertama adalah dari film itu gue belajar kalau ada tiga hal yang tidak dapat dirubah. Ini bagi yang udah nonton filmnya pasti kalian tahu ini dialog dari karakter yang mana dan dia menyampaikan itu atas dasar apa kalian pasti tahu. Tapi gue gak mau spoiler di sini, gue hanya berusaha mengungkapkan apa yang gue dapatkan setelah nonton filmnya aja ya. Jadi ada salah satu karakter di film ini yang ngomong kalau ada tiga hal yang gak bisa dirubah dalam hidup kita. Yang pertama adalah masa lalu, yang kedua adalah kematian, dan yang ketiga kalau nggak salah itu rasa sakit apa ya. Pokoknya yang gue inget banget tuh masa lalu dan kematian, dan satu laginya kalau gue gak salah iya sih kayaknya rasa sakit atau something about that lah pokoknya. Dan di situ sebenarnya penyampaiannya hanya dalam sebuah dialog aja gitu, maksudnya kedua karakter yang saling bertukar omongan, tapi itu benar-benar ngena banget gitu karena itu benar-benar berkaitan sekali dengan karakternya Sore di film ini gitu. Karena diceritakan kan ya, ini mungkin kalau dari trailer juga kalian pasti udah tahu, dan untuk yang nonton seriesnya juga mungkin udah tahu kan. Maksudnya motivasi Sore untuk kembali ke masa lalu itu untuk apa? Kita udah tahu kan kalau Sore kembali ke masa lalu itu untuk merubah hidup Jonathan agar lebih baik dan agar di masa depan sesuatu yang tidak Sore inginkan terjadi gak terjadi gitu. Nah kan kita tahu kan motivasinya Sore melakukan itu apa.
Tapi setelah dia diingatkan oleh seorang karakter yang ada di filmnya akan hal tersebut yang tadi gue jelasin bahwa ada 3 hal yang gak bisa kita ubah dalam kehidupan kita, di situ tuh gue kayak langsung anjir, tergugah gitu maksudnya pikiran gue. Dan that's a good point gitu, maksudnya poin itu bener adanya kalau kita ingat-ingat lagi, kalau kita lihat lagi di kehidupan kita bahwa emang iya sih, 3 hal itu emang gak bakal bisa kita ubah dengan cara apapun gitu. Masa lalu, kematian, dan rasa sakit ya. Kalau gua gak salah nih, yang rasa sakit ini takut gua salah. Kalian coba ingetin deh, kalau misal gua salah bisa tulis di komen aja. Nah, tapi di dialog selanjutnya si karakter tersebut juga bilang kalau yang bisa berubah hanyalah kita manusianya. Cuman perubahan itu harus muncul dari dalam. Perubahan itu harus muncul dari kita as a human-nya yang menjalankannya. Dan di situ tuh kayak wow, itu tuh salah satu dialog yang bikin karakter sorenya juga tercerahkan, tapi bikin penonton juga tercerahkan gitu, sama tercerahkannya. Karena kan yang kita lihat di sepanjang film tuh Sore melakukan segala cara untuk merubah masa lalunya Jonathan kan, agar Jonathan hidupnya lebih baik. Cuman yang Sore lupa adalah yaitu bahwa manusia itu gak bisa berubah dari luar gitu, tapi dari dalam. Mau segimanapun lu bersikeras meyakinkan orang lain untuk berubah, tapi yang punya keinginan dan menjalankan menjalankannya ya kan si orang tersebut gitu, orang itu sendiri. Jadi mau gimana pun balik lagi, kalau lu pengen ngerubah orang lain sebenarnya gak bisa gitu pada ujungnya. Yang punya kehendak untuk berubah ya si orang itu sendiri gitu. Tapi di sini dari dialog ini gue belajar kalau kita emang gak bisa ngerubah orang lain, even itu pasangan kita. eh, yang bisa ngerubah dirinya adalah diri dia sendiri. Cuman dengan pasangan kita merasa dicintai oleh kita gitu, itu bisa loh menjadi salah satu faktor yang menjadi salah satu alasan lah gitu untuk si pasangan kita itu merubah sesuatu di dalam dirinya. Itu bisa. Jadi misal kayak kita kalau terus-terusan setiap hari menemani pasangan kita mencintai tulus apa adanya, itu bisa banget jadi salah satu alasan untuk si pasangan kita merubah dirinya. Karena dengan itu kan nanti si pasangan kita jadi mikir, kalau anjir ini orang aja udah nemenin gue tiap hari nih sebegininya, sebegitu cintanya sama gue, tapi kok gue sendiri gak ada kemauan ya untuk berubah. Jadinya si pasangan kita itu berubahnya ya untuk kita juga pada ujungnya. Dan itulah yang dilakukan Sore ternyata selama ini gitu. Udah berapa ratus kali mungkin ya percobaan Sore balik lagi ke masa lalu tersebut tapi gagal. Cuman justru itu yang membuat eh, apa yang semua dia upayakan di akhir film itu berhasil guys. Karena yang Sore lakukan adalah menemani Jonathan setiap saat, setiap waktu di timeline yang sama padahal gitu. Itu aja kan maksudnya kejadiannya, si Sore ini looping di situ. Cuman yang dia lakukan kalau kita lihat-lihat lagi di akhir film jadinya ya bahwa Sore itu menemani si Jonathan dalam kapanpun itu di setiap saat. Makanya itu yang bisa bikin akhirnya Jonathan pada akhirnya ingin merubah dirinya sendiri, dan itu yang terjadi di akhir film kan. Maksudnya kayak wow, dari sebuah dialog itu aja bisa mind blowing banget dan mempengaruhi jalannya cerita di akhir gitu, di ending. Dan mengingatkan kita juga gitu kalau dalam berpasangan ya mungkin kita seperti itu gitu nantinya kalau kita punya pasangan dan menjalankannya ya. Maksudnya kalau kita pengen pasangan kita berubah, lu harus paham dulu kalau itu tuh gak bisa, perubahan itu tuh gak bisa semerta-merta dari luar kita dorong dia untuk berubah tuh gak bisa. Cuman dengan cara kita terus menemaninya setiap hari, mencintainya dengan tulus, si pasangan kita itu pasti akan punya urgensi tersendiri yang muncul dalam dirinya bahwa dia emang harus berubah. Karena ya kita aja udah sebegitunya ke dia, masa dia gak mau ngasih timbal balik yang sama ke kita kan. Nah itu sih maksudnya, dari situ tuh gue belajar banget sih maksudnya. Dan ini berkaitan langsung dengan poin kedua yang gue pelajari juga dari filmnya gitu. Kalau lu pengen memulai sebuah hubungan dengan orang yang baru gitu, ingin eh, memulai sebuah hubungan yang lebih serius mungkin dengan orang yang kalian cinta atau gimana, sebisa mungkin kalian coba benerin dulu apa yang ada di dalam diri kalian gitu. Karena kita sering kali gak sadar kalau di dalam diri kita itu masih ada aja yang rusak lah dalam tanda kutip. Apapun itu, trauma masa lalu lah, ketakutan-ketakutan kita lah, kan itu sering banget terjadi dalam hidup kita ya, dalam diri kita.
Dan sebisa mungkin akhirnya setelah gue nonton film ini, kalau kita mau mulai berpasangan, kita harus benerin dulu itu gitu. Kita harus benerin dulu apa yang rusak dalam diri kita, baru kita bisa menjalin hubungan dengan orang lain. Karena pada akhirnya kalau lu maksa untuk menjalani hubungan dengan orang lain tapi ada sesuatu yang masih rusak dalam diri lu, nanti bisa aja itu jadi bumerang tersendiri terhadap hubungan kalian gitu kan. Bisa aja nanti pasangan kita jadi korbannya akan hal itu. Bisa aja dia jadi pelampiasan kita terhadap hal tersebut kan. Atau setidaknya kalaupun kalian udah maksa nih untuk menjalankan hubungan tapi kalian tahu masih ada yang rusak dalam diri kalian, setidaknya obrolin lah dengan pasangan kalian. Karena balik lagi, kalau pasangan kalian bisa ngerti apa yang kalian rasain, dia pasti mau kok nemenin kita apa adanya. Dan itulah tadi yang sesuai poin pertama yang gue bilang, kalau kita ngerasa ditemenin dengan pasangan kita sebegitu tulusnya, setiap saat, setiap waktu, bagaimanapun kondisi kita, pasti kitanya sendiri akan willing to change gitu. Maksudnya akan pengen berubah lah dari dalam dirinya sendiri, dan itu pada akhirnya akan sangat berguna sekali kan untuk diri kita, tentunya menjadi lebih baik juga. Udah gak ada yang rusak lah dalam tanda kutip dalam diri kita, dan akhirnya hubungan sama pasangan pun jauh lebih sehat karena keduanya saling bisa terbuka, keduanya bisa saling support satu sama lain. Dan itulah yang semua dari kita mau kan tentunya gitu, menjalani hubungan yang sehat tapi di dalam diri kitanya juga sehat gitu, gak ada yang tersisa gitu, trauma masa lalu, kecemasan, ketakutan akan apa yang terjadi gitu. Itu yang kita pengen kan sebenarnya, dua hal itu yang berjalanan berdampingan berbarengan, dan pada akhirnya ya kita bisa menjalani hidup yang kita mau, kita bisa bahagia dalam hidup kita gitu dengan cara seperti itu. Sebenarnya kalau mau diomongin lebih lanjutnya masih banyak banget topik yang bisa muncul dari setelah nonton film ini sih. Sumpah gak bohong gue. Karena di first impression video yang singkat itu yang gue upload di Instagram dan TikTok juga, gue bilang gue rela berapa kali pun balik ke bioskop hanya untuk nonton film ini lagi gitu, untuk merasakan lagi apa yang gue rasakan gitu. Karena emang sebegitu banyaknya topik yang bisa muncul setelah nonton film ini gitu. Sebegitu banyaknya hal yang bisa kita pelajari setelah nonton film ini. Makanya gue juga bilang di video tersebut kalau ini adalah salah satu film yang life changing bagi gue. Karena banyak kan orang-orang yang merasakan itu. Banyak orang-orang yang punya film yang merubah hidupnya secara keseluruhan mungkin ya. Kayak pemahamannya dia berubah akan sesuatu. eh, Apalagi ya, pokoknya banyak lah yang merubah mereka gitu, hanya lewat dari nonton sebuah film loh. Padahal film kan sebuah karya seni yang tujuannya sesimpel untuk menghibur orang kan. Cuman ketika udah melewati batas itu bisa membuat penontonnya berubah akan pemahamannya akan segala macamnya yang ada di dalam diri mereka, itu kan pencapaian yang besar banget bagi bagi seorang filmmakernya kan, dan semua kru yang terlibat dan semua orang yang terlibat juga tentunya di pembuatan film tersebut gitu. Makanya gue ngerasa ini film sayang untuk kalian lewatkan gitu guys. Selagi masih ada layar yang nayangin nih di Sabtu ini atau di weekend ini, kalian segeralah gue saranin untuk nonton ke bioskop filmnya. Karena gue sayang banget film sebagus ini kalau nantinya turun layar begitu aja dan jumlah penontonnya sedikit gitu. Padahal film-film yang kayak gini lah yang harusnya kita tonton, sehingga nanti perfilman, industri perfilman kitanya pun, sineas-sineasnya akan mencoba membuat film dengan skala seperti ini atau bahkan jadi lebih kan, dan itu kan yang pengen kita mau sebagai penikmat film di Indonesia kan, agar industri kita terus meningkat, gak cuman stuck dengan film yang itu aja, horor lagi lah apalah, ya kan. Makanya ketika ada film bagus kayak gini sih, kalau gua beres nonton pasti gua bakal segera rekomendasikan ke orang-orang, termasuk caranya lewat podcast kayak gini. Jadi kalau kalian lagi nonton episode ini nih, sampai detik ini nih, kalian masih nonton nih, masih mantengin gua, please setelah nonton atau dengerin episode kali ini, kalian coba pikirlah untuk nonton film ini. Gua saranin kalian untuk segera pergi ke bioskop untuk nonton film ini, guys. Bener, ini pengalamannya tiada dua lah pokoknya. Kalau kalian nanti nonton di bioskop tuh pengalaman sinematik yang menyenangkan sekaligus tidak terlupakan gitu. Ini yang udah gue rasakan setelah nonton filmnya ya. Jadi gue ingin menyebarkan ini ke kalian yang belum nonton. Semoga kalian bisa nonton filmnya setelah kalian dengerin episode ini. Gue akan bahagia sekali kalau kalian nonton filmnya. Ya mungkin itu aja sih kali ya yang mau gue omongin di episode ini. Balik lagi tadi yang seperti gue bilang, sebenarnya masih banyak topik obrolan yang bisa muncul dari ketika beres nonton film ini. Cuman kalau gue bahas semuanya di sini kayaknya bakal panjang ini episode gitu. Mungkin di lain kesempatan aja nanti kita lihat
apakah masih ada yang bisa diobrolin gitu. Kita lihat nanti. Gue ingetin lagi ke kalian kalau kalian pengen dengerin episode ini atau episode Satya Senior sebelumnya, versi audionya aja, kalian bisa dengerin di Spotify. Kalian cari aja di situ Satya Senior, nanti bakal muncul, atau kalian bisa langsung klik link di deskripsi untuk langsung ke Spotify dan ke podcastnya. Jadi kalian bisa langsung cek episode-episode mana aja yang belum kalian dengerin, bisa kalian langsung dengerin di situ. Tapi kalau kalian yang lebih seneng ada versi videonya kayak gini, kalian bisa lihat gua ngomong kayak gini, kalian bisa langsung nonton aja di YouTube gua Ova Satya ini. Tayangnya sama kok setiap hari Sabtu Minggu di Spotify dan di YouTube juga. Jadi kalian bisa pilih lah, bebas kalian mau nonton versi yang mana. Oke, kita ketemu lagi besok di episode besok. Semoga kalian terus sehat dan baik-baik aja. Gue ucapkan terima kasih yang sudah menonton atau mendengarkan episode ini sampai akhir. Bye bye.